6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh kedua tangan atau membasuh kedua tangan sampai sikut kita, kemudian mengusap sebagian kepala, mengasuh kaki kita. Habis itu yang terakhir adalah tertib. 6 ini yang wajib, berarti selain itu adalah sunnah. Ya, jadi kalau air kita di rumah mati tinggal dikit, yang sunnah itu kadang-kadang nggak perlu kita lakukan. Atau kita ngejar jamaah, imam sudah takbir, mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan adalah jamaah. Karena keutamaan dalam berjamaah lebih didahulukan walaupun kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lainnya. Wudu misalnya ada sunnahnya, lebih baik jamaah yang kita dahulukan. Mana yang wajibnya? Yang wajibnya 6 ini. 4 anggota tubuh, 2 adalah niat dan tertib. Nah sekarang kita lihat di bawah, di nomor 2, al-aslu, asal fi masru'iyatil wudu, disyariatkannya wudu, wa bayani furudihi, dan penjelasan tentang fardu-fardunya. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Nah ini di sini. Makanya semuanya hampir 4 mazhab sama, 4 ini yang wajib. Tapi nanti perbedaannya ada menggosokkannya karena ada hadis Rasul nanti di bawah. Nah tapi kalau kita gimana? 4 ini wajib ditambah dengan niat dan tertib. Pertama apa? Membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu. Wamsahu, kemarin saya bilang, ketika bahas tentang kepala, bahasa yang dipakai dalam Al-Quran pun beda, ya kan? Kalau ghusl dalam bahasa fikih itu berarti harus dialirkan, airnya harus kena semua. Tapi kalau masah, cukup kita ambil air sedikit, kita begini aja nih di depan, cukup udah. Karena itu masah, nggak mesti semuanya. Makanya ayat Al-Qurannya pun beda. Coba lihat, ketika bahas tentang muka, tangan, pakai bahasanya dalam Al-Quran faghsilu wujuhakum, pakainya ghuslun. Berarti bagian-bagian yang ada di tangan, yang wajib dari tangan kita sampai mirfaq, sampai siku kita, itu semua harus kena air. Dengan artian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Bagaimana? Wamsahu bi ru'usikum, tapi piringan kepala cukup diolesin aja bahasanya. Tapi ketika kita wudhu ngambil air, misalnya rambut kita kemarin kita udah praktekin, rambut kita itu pakai minyak rambut, ya udah ambil aja sedikit, kita taruh gini udah cukup. Nggak perlu sampai basah semua. Seperti itu. Karena dalam Al-Qur'annya pun pakainya penggunaan katanya beda. Balik lagi, wa arjulakum. Nah lihat, itu harokatnya fathah. Artinya dia baliknya bukan balik ke mashu mengucap, tapi baliknya kalau dalam ilmu nahwu itu ke ghuslu. Lihat, kita lihat ya, belajar nahwu sedikit. Lihat, faghsilu wujuhakum. Sebelum kum itu harokatnya fathah, ya kan? Nah, ketika balik ke arjulakum, ya kan, sebelum kumnya harokatnya juga fathah juga. Maka kaki pun bukan baliknya ke kepala wamsahu, tapi dia baliknya ke ghuslun pakainya. Karena sesuai harokatnya tuh yang dipakai dalam bahasa Arab itu. Kalau harokatnya sama atau setelah wa itu dilihat harokatnya yang sama kemana, berarti dia kembalinya ke faghsilu tersebut. Faghsilu berarti ketika kaki juga menggunakan bahasanya ghuslun, bukan pakai wamsahu. Dan kalau wamsahu bi ru'usikum, kasrah kan sebelum kumnya. Kalau diperhatikan ya perbedaannya. Jadi kan giliran pakai wamsahu ada ba di situ, kalau kita bilang di situ huruf jar yang menyebabkan harokat sebelum kum itu, sebelum kum berharokat kasrah. Tapi kenapa enggak wa arjulikum dipakai sama Allah di sini? Pakainya fathah, berarti kembalinya arjulakum ini kepada ghuslun, bukan mas'ul. Nah berarti kaki juga sampai mata kaki wajib kita basuh semuanya. Bagian yang ada di mata kaki wajib kita basuh. Ini dari segi ilmu nahwunya seperti itu. Sampai masuk ke situ. Perbedaannya sampai di
situ. Makanya pas wa arjulakum balik lagi harokatnya menjadi fathah karena dia mengikuti kata kerja yang ghusl. Kakinya itu wajib dibasuh oleh kita, bukan wajib diusap. Kalau sampai wajibnya diusap, maka harokatnya pasti menggunakan harokat kasr. Akan bunyi wa arjulikum, tapi di sini pakainya wa arjulakum. Baliknya kata kerjanya bukan kemashul atau wamsahu, tapi baliknya adalah waghsilu. Dalam ilmu nahwu seperti itu, pembelajarannya seperti itu. Nah, inilah yang dijadikan dasar utama kenapa diwajibkannya kita untuk berwudu ketika sebelum sholat. Nah, ini karena ayatnya tadi sudah dijelaskan. Oleh karena itu kata para ulama bukan hanya sholat. Sholat itu ibadah yang wajib kita kerjakan. Nah, semua yang berkaitan tentang sholat juga diwajibkan untuk wudu. Sampai nanti sujud syukur pun harus ada pakai wudu dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itu bagian dari ibadah, baca Quran dan segala macam. Yang berkaitan dengan ibadah, yang perlu wudu kayak gini harus wudu. Sujud syukur kan ibadah. Nah, maka dia juga harus wudu. Salat jenazah juga sama, harus wudu dan segala macamnya. Nah, al-marafiq, itu yang dalam kurung al-marafiq, jam'u mirfaqun. Marafiq itu adalah jamak atau bentuk jamak, sama bahasa kita jamak juga dari mirfaq. Mirfaq itu artinya adalah siku. Wa huwa mirfaq itu adalah mujtama'us sa'id ma'al 'abdi. Nah, berkumpulnya sa'id ini apa namanya? Lawan ini sa'id sama adud nih. Berarti antara kedua ini kan ada tulang nih. Berkumpulnya di situ. Nah, inilah namanya mirfaq. Nah, ini namanya mirfaq dalam bahasa Arab. Nah, al-ka'bain musanna ka'bun, yaitu bentuk kedua dari ka'ab. Asal katanya ka'bun. Wa huma al-'azamani, dua tulang dari kaki kita nih. Kalau kita pegang ada dua tulang kanan kiri, kalau di sini kan ada nih. Nah, yang bertemunya dua tulang. An-nati'ani minal janibain, yang kalau kita rasakan kedua-duanya tuh ada di dua sisi. Nah, itu namanya bagian dari mata kaki kita, kalau bahasanya gitulah bahasanya. Nah, sampai mata kaki ini wajib untuk dibasuh. Nggak boleh enggak. Kan kita itu bahasanya kan dalam Al-Quran sampai doang, sampai mirfaq, berarti mirfaqnya enggak, berarti sikunya enggak dong, enggak. Ternyata ila ini dalam Al-Quran itu bermakna ma'a, bersama. Berarti kalau kita bahasa Al-Quran ila, berarti sampai juga ke sikunya harus dibasuh. Nah, itu di sini nanti dijelaskan. Indal mifsali saqi ma'al qadami. Nah, ini mifsal itu apa sih bahasanya? Apa sih kalau gitu tuh punya apa? Ketemu dua tulang gitu tuh. Nah, ini yang menggerakkan lah bahasanya di baina sakna itu lah. Sendi benar. Sendi yang ada di kaki kita. Wa ila fil maudi'aini bimakna ma'tuh. Ini yang tadi saya jelaskan. Ila dikata di Al-Quran di atas, fil maudi'aini di dua tempat tersebut, kaki sama tangan bimakna mempunyai makna ma'a, sama atau bersama-sama. Berarti kalau kita ngatain ila kan sampai ila Ustaz. Misalnya enggak, itu artinya ma'a. Berarti bagian tersebut juga harus kita basuh, enggak boleh kita tinggalkan. Semua yang ada di antara tangan kita sampai siku kita itu wajib dibasuh. Bahkan kotoran-kotoran yang ada di tangan kita nih harus dihilangkan dulu, karena dia bisa menghambat air masuk ke kotoran tersebut. So, kalau tatoan gimana? Tatoan nggak perlu dihilangkan. Ya, tatoan itu pelarangannya pertama perintah Nabi, yang kedua karena sebab menyakiti tubuhnya. Kalau udah punya tato dan kira-kira ngapusnya itu menyebabkan nambah sakit, dibiarin aja, sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang dibasuh dari tangan itu bagian luarnya. Orang kalau nato biasanya dari bagian dalam, masukin tinta kan ditusuk, makanya adanya di bagian dalam dia. Nah, setelah itu kulit ini kayak seakan-akan nutup lagi.
Makanya dia ngikutin, walaupun kita sebesar apa itu tato akan ngikutin tubuh kita karena adanya di dalam. Nah, kalau seandainya dia tidak sakit ketika menghapusnya, lebih baik dihapus. Tapi kalau seandainya dia sakit, kan kalau nggak sakit biasanya biayanya juga mahal biasanya atau biayanya. Ya udah biarin aja nggak apa-apa, karena dia walaupun ada di tangan kita, bisa kita tato di sini nama anak kita. Ya, nah, gimana Ustaz? Saya hilangin aja. Kalau hilangin, kamu punya biaya nggak? Teman-teman kan kadang-kadang kalau yang nggak punya biaya kan itu lebih berasa sakit biasanya. Ya udah biarin aja nggak apa-apa, karena itu ada di bagian dalam kulit dia. Nah, bedanya kalau sampai tato-tato yang non permanen kadang-kadang justru malah nggak boleh. Kalau yang non permanen adanya di luar. Iya, nah itu yang nggak boleh malah, karena air nggak bisa masuk. Kayak pakai cat, harus dihilangkan itu justru. Justru kalau tato itu secara hukum wudu dia tetap sah. Tapi sekali lagi itu diharapkan karena pertama itu ta'ambudiyah itu artinya perintah dari baginda Rasul dan Allah. Yang kedua ilahnya karena menyakiti tubuh. Sebabnya karena menyakiti tubuh. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa fikih selalu gitu. Yang pertama adalah gara-gara perintah Allah. Salat kami kita salat karena ta'ambudiyah, kita perintah Allah. Jadi perintahkan gitu ya perintah Allah gitu. Nanti ada keutamaan itu bentuk yang berbeda lagi. Ya kan, ada keutamaan misalnya dapat pahala kayak gini itu bentuk yang berbeda lagi. Tapi yang pertama kita harus yakini bahwa ibadah yang Allah perintahkan itu artinya ta'ambudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Kurban kayak kemarin, itu ta'ambudiyah kita. Nanti ada balasan kalau lu kurban lu begini, itu urusan kedua dan ketiga keempat dan segala macam. Tapi yang pertama secara perintah itu adalah kemudian fayadkhulul mirfaqani, maka masuk siku wal ka'bani dan dua mata kaki fi wujubil ghusli, termasuk dari wajib untuk dibasuh. Wajib itu berarti nggak boleh ada yang wudu cuma begitu doang, itu doang nggak boleh. Berarti satu lingkaran ini semuanya adalah wajib dibasuh. Nah semuanya berarti kalau bisa dilebihkan. Kalau dilebihkan nanti banyak ada asarnya, ada bekas wudu dia ketika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla ala dzalika, dan dalilnya mana? Dalilnya adalah rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya ke-246, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, annahu tawadda, sesungguhnya Nabi berwudu, fa ghassala wajhahu, dan dia membasuh wajahnya, fa asbagha wudu, dia benar-benar asbagha itu digosok-gosok. Nah dari sini Imam Malik makanya tadlik itu digosok itu menjadi hukumnya wajib. Kalau kita nggak wajib, kita nyebur aja ke kolam renang nih, nyebur ke kolam renang, kita usap doang udah sah itu. Itu nggak boleh diusap. Kita pakai isyarat, buka tangan, kepala, usap kaki, udah sah itu. Tapi kalau Imam Malik dia wajib. Dari mana hadis ini? Fa'asbagha wudu, digosok-gosok cara Nabi. Nah kalau ini dalam mazhabnya Imam Syafi'i dia sunnah. Nanti di belakang kita bahas tentang kesunahan wudu. Nah ini maksudnya adalah sunnah. Tsumma ghassala yadahu yumna, kemudian beliau baginda Rasul membasuh tangannya yang kanan, hatta asra'a fil adudi, sampai bagian ininya dia, sikunya dia. Tsumma yadahu yusra hatta asra'a fil adudi, sama ke kiri, ke kanan dulu rapihin, habis itu ke kiri sama sampai sikunya dia. Nah ini penjelasannya, makanya kemudian ma'ila itu pengertiannya ditafsirkan menurut hadis ini adalah bermakna ma'a, wajib juga dibasuh seperti itu. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Nanti di belakang ada penjelasan Nabi itu ketika wudu pakai imamah, dia cuma gini doang, dia kata diambil air begini doang nih bagian depannya. Hadis itulah yang menjelaskan bahwa masah ternyata dalam membasuh kepala itu hukumnya adalah sunnah, hukumnya adalah wajib, cuman menyentuh bagian yang ada di kepala. Rambutnya kan sedikit, baru sisanya sama Nabi dibasuh bagian luarnya. Gitu nanti di belakang ada. Tsumma ghassala rijlahul yumna, habis membasuh kepala yang wajib nih, yang wajib, kemudian membasuh kakinya yang kanan, hatta asra bisaq, sampai bagian mata kakinya. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asra, kemudian ke kiri
begitu juga. Summa qala hakadha, kemudian Abu Hurairah bilang ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, dan begitulah saya melihat baginda Rasul berwudu. Itu yang wajib berarti yang digambarkan oleh Abu Hurairah. Atau kemungkinan besar Nabi lagi dalam keadaan buru-buru. Ya, mungkin jarang Nabi meninggalkan yang sunnah-sunnah biasanya dilakukan oleh baginda Rasul. Nah ini karena lagi buru-buru, mungkin makanya yang wajib digambarkan dalam hadis ini yang wajib-wajib aja. Nanti di bawah ada penjelasan kenapa pakai tasmiyah, terus Nabi pernah 3 kali dan segala macamnya, ada penjelasannya lagi. Asra'a fil 'adwi wa asra'a bis saqi maknahu adkhala al-ghusl fihima. Nah ini dijelaskan. Tadi kan ada kata-kata di hadis tersebut asra'a atau mengalirkan sampai bagian ini. Maknanya apa? Memasukkan air atau memasukkan basuhan tersebut sampai bagian tangan tersebut. Nah ini dijelaskan dalam kitabnya seperti itu. Biru'usikum ay bijuz'in minha. Dijelasin. Kan tadi ayatnya ada tuh. Wamsahu biru'usikum. Apa sih arti biru'usikum? Di sini dijelaskan ay bijuz'in minha. Sebagiannya aja cukup. Ketika basuh kepala sebagiannya aja cukup. Tapi sempurnanya sekali lagi yang bahasa tadi sempurnanya begini. Diputar sempurnanya. Nanti itu ada di bagian sunnah. Nah, kita lagi bahas yang wajib-wajib dulu. Nah, besok kalau ada yang lakukan gitu ya berarti dia udah sah secara hukum bahwa dia sudah melakukan yang wajib. Oh saya kok lu udah cepet banget sih. Ya udah gue yang wajib aja. Lagi buru-buru misalnya. Apa juga. Lagi ngantri kan sedikit aja lah. Enggak usah kasihan orang ntar jamaahnya jadi ketinggalan misalnya gitu kan. Ya udah, enggak masalah. Karena sekali lagi kalau dibanding kesunahan yang ada di wudu dengan sholat jamaah, lebih utama sholat ngejar jamaahnya. Nanti kita bahas di bagian bab sholat jamaah. Seperti itu. Kan misalnya nih kita baru takbir Allahu Akbar, kan sunahnya kita baca doa iftitah, ya kan? Lah kayaknya udah nggak mungkin kan kita langsung baca Bismillah. Bismillah baru setengah, imamnya karena rakaat pertama udah ruku, kita harus langsung ruku. Kalau enggak kita nggak dapat rakaat nanti. Sampai yang wajib pun digagalkan untuk mendapatkan jamaah tersebut. Jamaah sama imam, apalagi kegiatan yang sunnah seperti itu. Ya kayak wudu itu lebih utama mana? Lebih utama kita ngikutin jamaah. Kalau kita lupa jamaah udah yang wajib aja, langsung biar kita dapat sekali udah cukup. Seperti itu. Sama nanti masalahnya adalah ketika kekurangan air. Ya, cukup yang wajib aja yang kita harus lakukan. Atau pilihannya air atau enggak kita nggak punya persediaan untuk minum, ya udah kita pakai yang sedikit-sedikit aja. Makanya kemarin saya bilang